pembukaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah proses manufaktur plastik injection 2 akan menjelaskan tentang pengaruh settingan suhu dan waktu pada mesin injection molding. Dan di sini saya mempresentasikan video sendiri ditemani teman saya, dan saya bernama Herbo Jakiro Purvidana dengan NIM 0222 0022 0011. Saya Rizky Fadil Witrianto dengan NIM 022222. Saya Faris Mantis Priadi dengan NIM 0220220008. Di sini akan menjelaskan tentang injection molding. Apa itu injection molding? Injection molding pada polimer indetik dengan pengecoran bertekanan pada logam dan merupakan salah satu teknik pembentukan polimer yang paling banyak digunakan untuk termoplastik. Waktu satu siklus proses injection molding singkat sekitar 10-30 detik karena produk langsung membeku setelah diinjeksikan ke dalam tekanan. Nah, pada injection molding juga ada parameter yang harus diperhatikan dalam proses injection molding adalah tekanan dan temperatur. Apabila tekanan dan temperatur rendah, maka akan timbul cacat short akan terjadi pada hasil produk injection molding. Nah, tadi kan membahas tentang parameter temperatur atau suhu. Nah, di sini kita akan cenderung akan membahas tentang cacat injection molding, yaitu cacat short. Short, apa sih itu short? Short adalah pengisian yang tidak cukup. Pada cacat ini terjadi ketika cetakan tidak terisi sepenuhnya oleh bahan plastik selama proses injeksi. Ini bisa terjadi karena aliran plastik terhambat atau waktu pengisian yang tidak memadai. Jadi di sini kami menggunakan pengajakan manual dengan metode organoleptis. Metode organoleptis adalah cacat pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Jadi di sini kami lebih mementingkan uji visual untuk mengukur apakah itu short atau tidak. Nah, di sini juga ditetapkan temperatur dari plastik yang kita gunakan untuk menginjek si outsole sepatu ini. Di sini drying temperatur atau temperatur untuk mengeringkan material yaitu 157 sampai 180 derajat atau 69 sampai 82 derajat Celcius. Nah, di sini real temperatur atau temperatur zona 1 yaitu 292 sampai 338 Fahrenheit atau 144 sampai 170 derajat Celcius. Middle temperatur atau temperatur zona 2 yaitu 306 sampai 338 derajat Fahrenheit atau 152 sampai 170 derajat Celcius. Di sini farm temperatur yaitu temperatur zona 3 yaitu 316 sampai 339 derajat Fahrenheit atau 160 sampai 170 derajat Celcius. Di sini temperatur nozzle yaitu 338 sampai 384 derajat Fahrenheit atau 170 sampai 195 derajat Celcius. Nah, ini ada juga proses temperatur dari 373 sampai 430 derajat Fahrenheit atau 189 sampai 221 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada produk outsole sepatu yang akan diinjek dan akan kita pelajari. Di sini ada parameter outsole sepatu sebelum diubah, yaitu holding time-nya 3 detik, cold time-nya 3 detik, inject time-nya 6 detik, dan jadi cycle time-nya 18 detik. Nah, di temperatur juga temperatur hopper ada 70 derajat Celcius, di zona 3 ada 140 derajat Celcius, di zona 2 ada 150 derajat Celcius, zona 1 ada 155 derajat Celcius, dan
nozzle 155 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan inject, setelah produksi sehari, di 5 hari tersebut ditemukan ada beberapa reject, yaitu pengukuran pada 15 Maret 2017. Jumlah produksinya untuk ukuran S ada 1165, ukuran M 1250, dan ukuran L 925. Di tanggal 16, ukuran S ada 1120, ukuran M ada 1175, dan ukuran L ada 950. Di tanggal 17, ukuran S ada 820, M 850, dan L 700. Tanggal 20, ukuran S 1120, M 1150, dan L 1010. Di tanggal 21, ukuran S ada 1135, M 1127, dan L 917. Itu rata-rata jumlah produk per hari. Rata-rata total per harinya ada 1039 produk yang dihasilkan per hari. Dan reject rata-rata per hari di ukuran S itu sekitar 82, ukuran M 85, dan L 64. Jadi jumlah rata-rata reject di 5 hari adalah 77. Nah, kita mencari presentasi rejectnya, yaitu rata-rata reject per 5 hari per rata-rata produk yang dihasilkan per 5 hari kali 100%. Jadi rata-rata reject per harinya ada 77, dan rata-rata yang dihasilkan 1016 kali 100%. Reject yaitu 7,578%. Nah, baik, selanjutnya ini ada parameter outsole after. Yang pertama tuh proses injeksi molding, hold time-nya 3 detik, cold time-nya 4 detik, inject time-nya 8 detik, dan cycle time-nya 18 detik. Nah, di sini ada suhu parameternya. Di suhu parameter hopper ada 70 Celcius. Zona ketiga ada 165 derajat Celcius. Zona kedua ada 170 derajat Celcius. Zona ke-1 175 Celcius, dan zona nozzle 175 Celcius. Nah, di sini hasil tabel trial output outsole, rata-rata jumlah produk per hari. Yang S itu 172 kali 8 sama dengan 1376, yang M 175 dikali 8 sama dengan 1400, dan yang L 170 dikali 8 sama dengan 1360. Rata-rata total per hari 1378. Rata-rata jumlah reject per hari, yang S itu ada 40, yang M itu ada 40, dan yang L 32. Rata-rata jumlah total reject per hari sama dengan 37. Present reject ada yang S 2,90, yang M 2,90, dan yang L 3,32. Jadi di sini ada rumusnya. R sama dengan rata-rata produk reject per hari dibagi rata-rata produk yang dihasilkan per hari dikali 100%. Jadi 37 dibagi 1378 dikali 100 sama dengan 2,68%. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, short shoot dan bongi merupakan cacat yang disebabkan oleh suhu pada heater pada barrel yang terlalu rendah.
kecepatan injek dan waktu pendingin terlalu cepat sehingga dapat diselesaikan dengan penurunan suhu. Liter pada barel yang sesuai dengan teori parameter proses waktu. Proses waktu injeksi dan waktu pendinginan yang sesuai serta teknisi yang selalu memperhatikan parameter proses secara berskala. Berdasarkan hasil trial dengan praktek kerja yang dilakukan, didapatkan hasil pengurangan persen produk reject, cacat source dan spongy dengan pengurangan sebanyak 7,578% dikurang 2,86% sama dengan 4,9%. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pengaruh settingan dan suhu pada injection molding. Dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.